eh, reaksi redox yang produknya sebenarnya udah dikasih tahu gitu ya, tapi dia itu secara implisit gitu ya. Nah, eh, ada soal besi 3 klorida, dia ngasih tahu fungsinya apa, sifatnya kayak gimana. Kita mulai dari kalimat yang penting. Nah, ketika suatu pelat tembaga dicelupkan ke dalam larutan besi 3 klorida, logam tembaga teroksidasi menjadi tembaga 1 klorida. Oke, ini kan eksplisit ya, kita tahu produknya apa, gitu kan ya. Oke, kemudian tembaga 1 klorida dapat teroksidasi lebih lanjut oleh besi 3 klorida menjadi tembaga 2 klorida. Oke, jadi ketika Cu logam tembaga yang biloxnya 0 bereaksi dengan besi 3, pertama dia akan membentuk tembaga yang biloxnya plus 1. Nah, di sini kan kloridanya itu nggak berubah ya biloxnya. Jadi nanti kalian menuliskan reaksinya nggak perlu mengikutkan si Cl minusnya. Jadi cukup ion logamnya aja gitu untuk menyederhanakan reaksi. Nah, awalnya Cu bereaksi dengan Fe3+ membentuk Cu+. Kan nggak dikasih tahu tuh besinya jadi apa kan? Besi 3-nya kan harusnya tereduksi kan, karena si Cu-nya teroksidasi, maka besinya harus tereduksi. Nah, ini yang soalnya nggak ngasih tahu, tapi kalian bisa tahu nanti di paragraf yang kedua gitu loh ya. Paragraf yang kedua, di sini itu ada bereaksi besi 3 klorida, oke, bereaksi dengan SnCl2, terus katanya kemudian produk dari reaksi antara besi 3 dengan Sn2 membentuk SnCl4. Artinya kan Sn2 plusnya teroksidasi menjadi Sn plus 4, tapi besinya belum dikasih tahu tuh. Tereduksinya menjadi besi 0 atau besi plus 2, ya kan? Nah, ada nggak besi plus 1? Nggak ada ya. Jadi bilox besi itu plus 2 dan plus 3 yang stabil. Plus 1 dan yang lainnya nggak ada. Nah, bukan nggak ada, tapi nggak stabil. Jadi biasanya di reaksi redox itu nggak jarang ditemukan lah gitu ya. Nah, SnCl4 terbentuk, katanya SnCl4 yang terbentuk itu direaksikan dengan Hg2Cl2. Oke. Nah, di sini yang penting nih. 25 alkuat larutan diencerkan, diteteskan ke MnO4 untuk menitrasi besi 2. Nah, dari mana besi 2-nya? Ya kan dia nggak ngasih tahu tuh. Nah, ada besi 3 direaksikan dengan Sn2 membentuk Sn4 yang direaksikan dengan Hg2Cl2. Kemudian 25 mili dari campuran yang awal itu diambil katanya untuk menentukan kadar besi 2. Dengan kata lain, soal ini mengatakan bahwa besi 3 itu tereduksi menjadi besi 2. Karena buktinya apa? Pada bagian terakhir, besi 2 ditentukan kadarnya menggunakan KMNO4. Kayak gitu loh, menggunakan oksidator KMNO4. Nah, KMNO4 kan nggak dikasih tahu tuh, tereduksinya menjadi apa dong? Nah, kan kita udah kasih tahu tadi ya, kalau KMNO4 itu tereduksinya menjadi dua jenis, bergantung suasana. Menjadi Mn2+ kalau asam, kemudian menjadi MnO2. Ini kalau nggak salah kalau netral ya, bukan basa. Setahu kakak sih larutan netral, pH sekitar 7 gitu ya. Terus satu lagi itu MnO4- tereduksi menjadi MnO4 2- kalau nggak salah ya. Nah ini kalau suasana basah. Mungkin ini yang harus kalian tahu ya, MnO4-. Sama besi. Nah besi itu pada umumnya kalau besi 3 mengoksidasi zat lain, maka besi 3-nya tereduksi menjadi besi 2. Oke. Kalau sebaliknya, kalau Fe2+ mau dioksidasi, produk oksidasinya Fe3+. Nah, ini selalu berpasang-pasangan nih. Oke. Itu yang harus kalian tahu ya. Sama halogen satu lagi, X-, kalau teroksidasi menjadi X2.
Oke. Nah, kita coba kerjakan soal ini ya. Jadi kan kita udah tahu nih, si MnO4- jadi apa, besi 3-nya jadi besi 2 kalau direduksi, kemudian besi 2 menjadi besi 3 kalau dioksidasi. Nah, kemudian Hg nih, Hg. Hg2Cl2 bereaksi dengan Sn plus 4. Nah, Sn itu, kalau ada Sn2 plus, dioksidasi, dia akan menjadi Sn plus 4. Oke, kalau sebaliknya, kalau ada Sn plus 4, mengalami reduksi berarti menjadi Sn plus 2 lagi gitu lah. Nah, kalau Sn plus 4 bereaksi dengan Hg2Cl2 berarti kan Sn plus 4-nya tereduksi, Hg-nya teroksidasi. Nah, di sini Hg2Cl2 itu biloxnya Hg2 2+. Oke. Kalian jangan nulisin Hg plus 1 ya. Nggak boleh, karena Hg itu membentuk amalgam di dalam larutan. Jadi dia tuh gabung, antar Hg itu gabung membentuk Hg2 2+. Kayak peroksida lah. Kalau kalian ingat O2 2-, kan nggak kalian pisah menjadi O- kan? Oke. Jadi Hg2Cl2 itu kationnya adalah Hg2 2+. Nah, berarti Hg2 2+-nya itu teroksidasi. Menjadi apa teroksidasi? Di sini kan biloxnya plus 1. Nah, bilox Hg itu kalau nggak plus 1 ya plus 2. Oke, kalau cairan Hg gimana? Ya, kalau cairan Hg berarti biloxnya 0 gitu ya. Ini berarti menjadi Hg2+. Nah, kayak gitu. Dia teroksidasi. Kurang lebih seperti itulah kalau untuk soal ini ya. Nah, coba kita kerjakan soalnya ya. Kan kita udah tahu nih, kurang lebih reaksinya kayak gimana. Nah, katanya Cu plat tembaga berarti itu Cu solid. Cu solid. Nah, gini ya, plat tembaga. Dicelupkan ke dalam besi 3 klorida, berarti Fe3+. Menghasilkan Cu plus 1, berarti satunya lagi Fe plus 2. Nah, kayak gitu kan. Kita tulisin di sini aja. Berarti yang A itu ada 3 reaksi. Yang pertama adalah Cu solid dengan larutan Fe3+ menjadi Cu plus 1 ditambah Fe plus 2. Reaksi yang kedua adalah tembaga 1 klorida dapat teroksidasi lebih lanjut oleh besi 3 klorida menjadi tembaga 2 klorida. Jadi reaksinya adalah Cu plus bisa lebih lanjut bereaksi dengan Fe3+ membentuk Cu2+ dan Fe2+, gitu ya. Terus reaksi yang ketiga adalah tembaga 2 klorida bersifat korosif dan dapat bereaksi dengan logam tembaga menghasilkan 2 ekivalen tembaga 1 klorida. Jadi ini reaksinya adalah Cu2+ bisa bereaksi dengan logam tembaga membentuk Cu plus 1. Nah, ini reaksi setaranya. Oke. Kemudian yang B, reaksi antara tembaga dan tembaga 2 adalah suatu reaksi redoks yang unik. Sebutkan nama lain dari reaksi redoks tersebut dan jelaskan alasannya. Nah, reaksi redoks itu ada yang disebut dengan istilah autoredoks. Autoredoks ini definisinya hanya satu unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus ya.
Nah, jadi kalau kita lihat di reaksi antara Cu2+ dan Cu solid menjadi Cu+ itu kan yang mengalami perubahan biloks hanya satu unsur, yaitu tembaga. Maka reaksi ini dinamakan reaksi autoredoks, gitu ya. Nah, autoredoks ini dibagi dua lagi. Ada yang disebut dengan disproporsionasi, kemudian ada yang disebut dengan konproporsionasi. Nah, kalau disproporsionasi ini satu unsur menjadi dua, maksudnya kayak gini. Kalau disproporsionasi itu misalkan Cu+ menjadi Cu2+ dan Cu. Nah, ini kita sebutnya disproporsionasi. Jadi reaktannya itu satu, produknya dua. Kalau konproporsionasi itu kebalikannya. Oke, ini kebalikannya berarti 2+, reaktannya 2, produknya 1. Nah, kayak gitu ya. Jadi, reaksi yang ketiga ini digolongkan sebagai reaksi konproporsionasi. Seperti itu. Terus, penentuan konsentrasi besi 3 klorida dalam larutan merupakan prosedur penting untuk menentukan kekuatan pengikisan. Sampel larutan besi 3 klorida sebanyak 100 ml ditambahkan dengan SnCl2 berlebih. Kalau SnCl2-nya berlebih berarti besi 3-nya habis bereaksi. Dengan kata lain, besi 3-nya bereaksi pembatas. Nah, hingga larutan berubah menjadi bening. Oke, hingga larutan berubah menjadi bening. Setelah itu, larutan Hg2Cl2 ditambahkan sedikit demi sedikit untuk mereduksi SnCl4 hingga tepat habis bereaksi. Berarti awalnya kan yang terjadi reaksinya adalah, nanti kita tuliskan semua reaksinya ya, kita baca dulu semuanya. Oke, kemudian 25 ml alikuat larutan diencerkan hingga volume 50 ml. Jadi awalnya kita punya larut campuran 100 ml. Kemudian kita ambil 25 ml, kemudian 25 ml itu diencerkan lagi menjadi 50. Setelah itu dari 50 ml kita ambil lagi 25 ml, diasamkan, dikasih asam gitu ya. Kemudian diteteskan KMnO4, tujuannya untuk menentukan konsentrasi besi 2+. Kemudian pertanyaan yang C, sebutkan semua ion yang terdapat pada larutan alikuat sebelum dititrasi. Nah, kita harus tahu dulu reaksi-reaksi apa aja yang terjadi pada proses sebelum titrasi. Reaksi yang pertama adalah besi 3 klorida dengan SnCl2. Kita tuliskan ion-ionnya aja, besi 3+ dengan SnCl2, berarti Sn2+. Menjadi besi 2+ dan Sn4+. Nah, kita setarakan jadi seperti ini. Kan katanya Sn2+ ini berlebih ya, ini berlebih. Berarti ini Fe3+-nya habis, oke? Habis, nggak ada sisanya lagi, oke? Nah, kemudian yang kedua adalah reaksi antara Sn4+ yang dihasilkan dari reaksi pertama, oke, direaksikan dengan Hg2Cl2. Nah, Hg2Cl2 kita tuliskan kationnya aja, oke? Hg2 2+ membentuk Sn2+ dan Hg2+. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah setara reaksinya. Katanya apa? Katanya Hg2Cl2 ditambahkan sedikit demi sedikit untuk mereduksi SnCl4 hingga tepat habis bereaksi. Tepat habis. Artinya Sn+4 dan Hg2 yang bereaksi itu sama-sama habis. Jadi ini habis.
Ini juga habis. Berarti ini kan habis kan? Karena Sn plus 4 dari reaksi pertama itu dipakai pada reaksi yang kedua. Berarti ini kan udah habis juga. Jadi kita coret, ini habis, habis, habis. Berarti yang bersisa di dalam larutan atau di dalam campuran sebelum titrasi adalah ada Sn2+, Fe2+, dan Hg2+. Oke. Jadi jawaban untuk yang C itu adalah pertanyaannya ion yang terdapat. Ya, jadi ion-ionnya adalah ion Sn2+, Fe2+. Oke, bentar. Hg2+. Jangan lupa Cl- ya. Karena kan Cl- itu nggak mengalami perubahan Bilox. Artinya apa? Ya, dia nggak bereaksi di dalam larutan kan. Jadi tetap ada di dalam larutan. Kayak gitu. Kemudian yang D, tentukan konsentrasi besi 3 klorida yang terdapat dalam sampel. Nah, ini harus tahu dulu konsepnya. Kita punya campuran awal 100 mili. Ya, campuran awal tuh 100 mili. Kemudian dari 100 mili, misalkan kan di dalam campuran itu besi 3 udah bereaksi dengan SnCl2 kan. Artinya sudah dibentuk besi 2 kan. Karena besi 3 udah bereaksi dengan SnCl2 di dalam campuran 100 mili. Artinya sudah ada tuh terbentuk si besi 2-nya. Karena di sini kita mau menentukan besi 3 klorida, tapi kita menentukannya itu dari besi 2. Kenapa harus dari besi 2? Karena kita udah jawab di C. Di C itu, ketika terjadi reaksi, besi 3 plusnya itu udah habis bereaksi gitu loh. Jadi yang kita tentukan melalui metode titrasi adalah konsentrasi dari besi 2. Oke? Nah, jadi besi 2 itu sudah dihasilkan dari reaksi pertama yang volumenya 100 mili. Kita kan belum tahu ya jumlahnya berapa. Asumsikan aja, misalkan ini untuk memudahkan perhitungannya. Kita misalkan dia sebanyak A lah gitu ya, molnya, mol besi 2-nya sebanyak A di dalam 100 mili. Kemudian diambil 25 mili kan. Nah, kalau pemipetan kalau kita punya stok 100 mili terus kita ambil 25 mili, tentu mol di dalam 25 mili itu seperempat kali dalam 100 mili kan. Berarti kalau awalnya A, berarti di sini 0,25 A. Gitu. Nah, kemudian katanya apa lagi? Diambil 25 mili yang ini. Oke, kita hilangkan dulu lingkaran-lingkarannya. Oke, awalnya 100 mili, diambil 25 mili, kemudian diencerkan sampai 50 mili. Nah, diencerkan sampai 25 mili itu kan artinya kita menambahkan 25 mili air kan? Oke. Nah, pada proses pengenceran ini tentu mol si besi 2-nya tidak akan berubah karena yang ditambahkan adalah air. Jadi molnya tidak akan berubah, yang berubah apa? Konsentrasi, ya kan? Karena volumenya sudah berubah. Tapi kan di sini yang kita cari mol ya. Jadi kita asumsikan jumlah si besi 2-nya tetap, ya kan? Karena yang ditambahkan adalah air. Terbentuklah larutan 50 mili. Nah, dari 50 mili ini, ya kan? Dari 50 mili itu diambil 25 mili lagi. Berarti kan di dalam 50 mili tadi 0,25 mol nih. 0,25 A gitu ya. Kalau diambil 25 mili lagi, berarti menjadi setengahnya lagi kan, 0,125 A. Oke. Nah, larutan 25 ml yang terakhir inilah yang direaksikan dengan KMnO4 kan. Dengan kata lain, sebenarnya mol awal Fe2+ itu sama dengan 8 kali mol akhir Fe2+. Awal dan akhir ini maksudnya
awal ini di dalam larutan 100 mili yang pertama, ya kan? Yang akhir ini maksudnya adalah di dalam larutan 25 mili yang terakhir. Ya kan? Karena kan awalnya A menjadi 0,125A. Nah, tugas kita mencari mol Fe2+ di larutan 25 mili yang terakhir nih. Kita konsepnya kan titrasi, redox. Jadi kita harus tahu reaksi antara KMnO4 dengan besi 2. Nah, tadi udah kita bahas MnO4- oksidator. Jadi dia akan mengoksidasi besi 2 menjadi besi 3. Nah, kita tinggal setarakan nih reaksinya. Kalian bisa menggunakan metode setengah reaksi ya. Nah, karena ini udah sering banget keluar, jadi kakak sampai hafal reaksi setaranya. Kurang lebih kayak gini. Kalian bisa setarakan pakai metode setengah reaksi ya. Kakak anggap kalian udah bisa lah. Kalau bingung penyetaraannya, tinggal tanya aja. Oke, udah setara ya kayak gini. Nah, dari reaksi ini kita tahu bahwa pada saat titik akhir reaksi, reaktannya, dalam hal ini kan reaktan yang kita tinjau hanya MnO4- dan Fe2+, gitu ya. Karena mereka yang mengalami perubahan bilox. Pada titik akhir titrasi, Fe2+ dan MnO4- itu tepat habis bereaksi. Artinya mereka kedua-duanya habis bereaksi. Nah, berarti mol Fe2+ itu sama dengan 5 kali mol MnO4-. Berarti 5 dikali konsentrasi MnO4-nya 0,115, volumenya 20,8. 0,115, 20,8. Nah, kalau kita hitung, ini hasilnya 11,96 milimol. Oke. Nah, kemudian ini kan di dalam 25 mili yang terakhir kan. Ini kan mol akhir, oke. Mol Fe2+ di larutan terakhir. Nah, kita cari mol awal nih. Berarti mol awal Fe2+ itu sama dengan 8 kali mol akhirnya, berarti 8 kali 11,96. Berarti 95,68 milimol. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ditanyakan kan konsentrasi dari besi 3 klorida. Nah, kita harus tahu nih berarti mol besi 3 klorida di larutan awal. Nah, kita tinjau reaksi yang C bagian pertama. Kalau kita lihat, koefisien besi 2 dan besi 3 kan sama ya, 2:2 atau 1:1. Ya. Jadi, dari reaksi itu, kita bisa tahu juga bahwa mol besi 3 ini sama dengan mol dari besi 2. Jadi, di sini hasilnya adalah 95,68 milimol. Berarti konsentrasi besi 3 klorida itu kan sama dengan konsentrasi besi 3 gitu ya. Oke, nah ini molnya berarti berapa? 95,68 milimol. Dibagi dengan volume larutan awal. Ya kan? Volume larutan awal berapa? 100 mili. Nah, jadi kita dapat hasilnya 0,9568 molar. Kalau milimol dibagi mili, hasilnya molar ya, tetap molar. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, tentukan massa tembaga maksimum yang dapat dilarutkan dengan 200 mili larutan sampel besi 3 klorida. Nah, tadi kan besi tembaga itu bisa dilarutkan
di dalam besi 3 klorida kan. Nah, kita udah tahu nih konsentrasi larutan besi 3 kloridanya. Volumenya 200 mili. Kan bisa tahu mol dari besi 3 kloridanya kan. Nah, pertanyaannya adalah gimana sebenarnya reaksi tembaga dengan besi 3 klorida? Kalau kita lihat reaksinya itu kan ada 3 tahap tadi. Ada reaksi pertama, kedua, dan ketiga pada bagian A. Nah, karena reaksinya melibatkan 3 tahap, maka kita harus buat reaksi totalnya. Jadi kita jumlahkan ketiga reaksi ini. Nah, kalau ketiga reaksi ini kita jumlahkan, maka kita bisa coret Cu2 plusnya, kemudian kita bisa coret lagi Cu plusnya di sini, kemudian kita nggak ada yang bisa dicoret lagi ya. Oke. Nah, berarti reaksi totalnya adalah reaksi total gitu ya. C2Cu solid ditambah 2 Fe3 plus menjadi 2 Cu plus dan 2 Fe2 plus. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kan koefisiennya 2 semua ya. Jadi kalau disederhanakan menjadi seperti ini kan. Oke, jadi reaksi totalnya adalah Cu solid tambah Fe3 plus menjadi Cu plus tambah Fe2 plus. Itu reaksi totalnya. Oleh sebab itu, di soal E kita langsung aja. Berarti perbandingan koefisien logam tembaga dengan ion besi 3 plus 1:1 kan. Jadi mol Cu sama dengan mol Fe3 plus. Kenapa dikatakan seperti itu? Nah, kalau ada kata-kata tembaga maksimum yang dapat dilarutkan di dalam 200 mili, artinya 200 mili larutan besi 3 klorida itu kalau mau melarutkan tembaga maksimum, berarti si besi 3 kloridanya itu habis bereaksi. Oke, jadi kita tambahkan tembaganya dikit-dikit sampai nggak terjadi lagi reaksi gitu ya. Itu kondisi maksimum pelarutan. Jadi kalau kita mau melarutkan sampai batas maksimum itu kayak gitu. Tambahin dikit-dikit sampai nggak ada lagi terjadi reaksi. Nah, kalau nggak terjadi reaksi artinya apa? Artinya si pelarut itu dalam hal ini besi 3 udah habis bereaksi dan yang kita tambahkan, yang kita larutkan tembaga itu kan kita tambahkan dikit-dikit. Kalau udah nggak ada terjadi reaksi lagi, nggak kita tambahkan lagi kan. Nah, mirip kayak titrasi lah gitu. Kita tambahkan dikit-dikit sampai terjadi perubahan warna. Nah, kalau terjadi perubahan warna, kita hentikan karena mol yang kita tambahkan dan mol yang ada di dalam larutan sampel awal itu sama. Atau bukan sama ya, karena kan bisa jadi koefisiennya beda. Kalau dalam kasus ini sama karena koefisiennya sama. Nah, kalau koefisiennya beda gimana? Nah, kalau koefisiennya beda kayak Km4 sama besi 2 tadi kan koefisiennya beda. Maka kata yang lebih tepat adalah sama-sama habis bereaksi. Itu kondisi pelarutan maksimum ya. Mirip kayak titik akhir titrasi. Nah, jadi mol Cu-nya sama dengan mol Fe3+, yaitu 200 mili dikali dengan konsentrasinya 0,9568 molar. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 191,36 milimol. Atau setara dengan 0,19136 mol. Nah, selanjutnya kita hitung massa Cu. Massa Cu berarti molnya dikali dengan AR-nya 63,5. Jadi kita peroleh hasilnya 12,15. Oke, nah kayak gitu ya, kurang lebih.
Ada pertanyaan nggak? Kalau saya mau tanya Kak, Iya, untuk 100 mili itu volume total atau gimana Kak? volume awal. Jadi kan kita punya besi 3 klorida 100 mili. Kita tambahkan SnCl2 dalam bentuk padatan. Jadi volume totalnya tetap 100 mili. Berarti bukan yang kayak tadi apa namanya air yang diambil-ambil itu ya Kak? Berarti bukan Gini, 50 kita gitu. kan udah tahu mol si besi 3 di dalam 100 mili kan udah tahu kan? Menggunakan hubungan yang ini. Menggunakan hubungan yang ini kan? Itu kan kita menghitung mol awal besi 2. Mol awal itu maksudnya adalah mol besi 2 pada reaksi C bagian pertama. Reaksi C bagian pertama ini apa? Di dalam larutan 100 mili kan? Karena kalau kalian lihat, besi 2 itu dihasilkan pada reaksi yang pertama nih. Kita punya besi 3 klorida 100 mili, kita reaksi dengan SnCl2 terbentuk besi 2 gitu kan ya. Kapan diambil 25 milinya? Diambil 25 milinya ketika SnCl4 direaksikan dengan Hg2Cl2. Jadi pada bagian C ini, untuk reaksi yang 1 dan 2 ini, volume totalnya masih 100 mili gitu loh. Nah, kemudian yang diambil-ambil ini ketika udah terjadi dua reaksi yang disebutkan sebelumnya. Jadi di bagian D itu ditentukan dulu mol dari besi 2 plus di dalam larutan 25 mili yang terakhir ini. Nah, setelah kita tahu hubungan 25 yang terakhir dengan 100 mili yang awal, kita dapat nih mol besi 2 di dalam 25 mili kan, yang ini. Kita balikin lagi ke 100 mili yang awal banget gitu loh. Yaitu hasilnya tinggal dikali 8. Nah, berarti kan kita udah tahu mol besi 3 juga kan di dalam 100 mili. Karena perbandingan koefisien besi 2 dan besi 3 sama di reaksi yang bagian C. Karena dalam 100 mili. Nah, ya udah berarti konsentrasinya berapa? Mol di dalam 100 mili ya dibagi dengan volume 100 mili. Gitu. Paham nggak? Paham Kak. Terima kasih Kak. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, coba satu soal lagi nih. Tentang redox juga. Gimana, ada yang udah dapat? Saya ketemunya 136 Kak. 136 gram. Miligram. Oh, oke. Ada yang dapat yang lain nggak? Oke, kalau apa kita bahas ya. Nah, ini kan contoh soal yang produk redoxnya itu sudah dikasih tahu, ya kan? Nah, jadi di sini soalnya itu kita punya tablet nih. Kita punya tablet obat gitu ya. Katanya si tablet ini mengandung KiO3. Nah, kita pengen menentukan massa KiO3 di dalam tablet tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah KiO3-nya dilarutkan atau tabletnya dilarutkan yang menyebabkan KiO3-nya ikut larut juga kan menjadi K plus dan IO3 minus. Nah, selanjutnya larutan tablet ini direaksikan dengan larutan Ki berlebih. Nah, yang penting di sini adalah I minusnya. Di sini sudah diberitahu juga di petunjuk ya kan. Setarakan terlebih dahulu IO3 minus tambah I minus menjadi I3 minus gitu ya. Jadi reaksinya seperti ini. Oke. Nah, jadi si I minusnya ini kan katanya berlebih ya. Jadi IO3 minnya habis bereaksi. Oleh sebab itu kita setarakan dulu nih reaksinya. Nah, kita setarakan reaksinya. IO3 min mengalami reduksi kan menjadi I3 minus. Jadi kita tuliskan setengah reaksinya masing-masing.
Di sini bilox I-nya plus 5, di sini minus 1, di sini min 1/3, gitu ya. Jadi yang tereduksi adalah IO3 min menjadi I3 min. Kita setarakan I-nya dulu, kemudian kita setarakan oksigennya, kita setarakan hidrogennya, kita setarakan muatan setelah itu, ya kan? Kita tambahkan 16 elektron. Tahap selanjutnya adalah kita menuliskan setengah reaksi oksidasi dari I- menjadi I3-, gitu ya. Oksidasi I- menjadi I3-. Kita setarakan I-nya dulu, kemudian tambah 2 elektron. Kemudian kita setarakan jumlah elektronnya. Kemudian kita akan mendapatkan reaksi totalnya adalah 3 IO3- ditambah 24 ya kan? 3 kali 8, 24 I- ditambah 18H+ menjadi 9 I3-, 1 tambah 8 ya kan? Kemudian tambah 9H2O. Nah, ini kita kali 1/3 kedua ruas, maka ini menjadi I3-, IO3- ditambah 8 I-, 6H+ menjadi 3 I3- ditambah 3H2O. Nah, seperti itu. Ini reaksi yang pertama. Kemudian kita harus menyetarakan reaksi yang kedua, yaitu reaksi antara I3- yang dihasilkan itu ingin ditentukan jumlahnya menggunakan metode titrasi menggunakan natrium tiosulfat. Nah, natrium tiosulfat ini merupakan reduktor yang sering banget digunakan kalau melibatkan iodin. Jadi kalau di dalam larutan kita ada iodida, kayak gitu, untuk menentukan kadar iodidanya atau triiodida seperti I3- gitu ya, kita selalu pakai tiosulfat yang kita gunakan. Nah, ini juga reaksi yang umum ya. Jadi I3- harus teroksidasi kan. Nah, teroksidasinya menjadi I-. Di sini kan sudah enak ya karena reaksi produk atau hasil reaksinya udah dikasih tahu. I- dan S4O6 2-. Gitu kan ya. Kita setarakan. Jadi seperti ini. Nah, ini udah setara ya. Jadi untuk reaksi yang kedua ini tidak perlu dituliskan setengah reaksinya karena penyetaraannya cukup mudah ya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita gunakan perbandingan koefisien ya. Jadi kan reaksi yang kedua tujuannya untuk menentukan jumlah I3- yang terbentuk dari reaksi yang pertama. Nah, jadi dari reaksi kedua, dari reaksi kedua, kita dapat penghubungan bahwa mol I3- itu sama dengan setengah kali mol S2O3 2- gitu ya. Nah, itu dari reaksi kedua. Kemudian dari reaksi pertama, kita dapat hubungan bahwa mol IO3- itu sama dengan 1/3 dari mol I3-, dari perbandingan koefisien gitu ya. Nah, sehingga kita dapat hubungan bahwa mol IO3- itu kalau kita gabungin ya, persamaan, misalkan ini persamaan 1, persamaan 2, kita substitusi gitu ya, maka kita dapatkan hasilnya adalah
mol IO3 min itu 1/6 mol S2O3 2 min. Nah, berarti 1/6 dikali mol S2O3 2 minus berapa? Kita lihat volume dan konsentrasinya. Jadi 0,05 dikali 22,61. Jadi kita peroleh, kalau kita hitung, hasilnya adalah 0,1884 milimol. Gitu ya. Nah, di sini tidak ada faktor pemipetan gitu ya, nggak ada pengenceran, nggak ada pemipetan. Jadi kita tidak perlu memperhatikan itu, kita udah dapat mol IO3 minnya, langsung saja kita hitung mol KIO3 itu sama dengan mol IO3 min. Kalian bisa lihat dari reaksi pelarutan yang ini nih. Nah, perbandingan koefisiennya kan 1:1 kan ya. Jadi 1884 milimol. Kemudian kita hitung masanya berarti. Masa KiO3 berarti sama dengan molnya dikali dengan MR-nya. Ya, kalau kita hitung MR-nya ini 214. Jadi hasil kalinya adalah 40,3176 miligram. Nah, tadi yang dapat 130, 100 berapa? 100-an miligram, kira-kira salahnya di mana? Saya salah di elektronnya tuh Kak. Saya masukinnya 14 Kak, bukan 16 Kak. Salah hitung ini. Oh, oke, oke. Harusnya 16 ya. Iya Kak, jadinya kayak itunya kan jadinya 8I3, ini kayak 3/8 gitu. Terus Oh, iya. angkanya jadi gede-gede gitu. Oh iya, kalau 14 kan berarti yang di bawahnya dikali 7 kan? Iya Kak. Jadi perbandingan koefisiennya nggak sama. Iya, iya. Lebih hati-hati ya, karena apa namanya, reaksi redoks itu kebanyakan salah juga di bagian penyetaraan muatan. Nah, di situ kadang-kadang keliru. Jadi lebih teliti lagi. Ada pertanyaan lagi? Saya ada pertanyaan Kak. Boleh, boleh. Bentar. Itu sih Kak, apa namanya? Saya kan dikasih soal latihan sama dosen saya Kak. Itu Ya, ada yang namanya anti asid gitu. antiacid. Antasid. Oh, antasid senyawa ya. Kenapa tuh? Iya, itu gimana sih Kak? Hafalan atau gimana Kak? Wah, nggak mungkin. Itu nggak mungkin dihafal. Harusnya kalau ada senyawa antasid, itu kalau kaitannya dengan stoikiometri, kalau memang kita disuruh menentukan rumus kimianya, pasti dia ngasih tahu kadar-kadarnya, terus kita tentukan rumus empiris, gitu kan? Nah, kalau dia berkaitan dengan reaksi redoks, ya harus dikasih tahu rumus kimia antasidnya kayak gimana, terus hasil reaksi redoksnya kayak gimana. Itu nggak mungkin dihafalkan kalau senyawa organik. Mungkin dosen nggak ngasih tahu rumus kimianya seperti apa, kan PR mungkin ya, jadi bisa di searching di Google. Tapi kalau kuis atau ujian ya pasti dikasih tahu. Kalau antasid itu beragam gitu berarti Kak? Sebentar, kakak cek di Google ya. Antasid. Nah, antasid itu kan banyak campurannya ya. Ada NaHCO3. Oh, sorry, kakak kira itu antasid senyawa organik, katanya bukan. Ada NaHCO3, MgOH 2 kali, LH 3 kali, CaCO3. Yang ditanyakan apa sama dosennya?
apa namanya reaksinya gitu loh Kak. Dengan antasid Jadi itu ditambah apa? sebenarnya cuman ada pilihan ganda terus kayak nyebutin antasid itu gimana itu berarti kan hafalan gitu ya Kak maksudnya. Itu soal kuis, soal latihan kan? Iya latihan kuis. Kalau latihan kuis itu kan nggak masuk nilai ya, jadi kalian bisa searching. Kalau setahu kakak, kalau kuis itu nggak ada hafalan kayak antasid itu kan terlalu banyak senyawa campurannya. Kecuali di kelasnya udah dikasih tahu gitu ya. Kemungkinan itu harus kalian ingat-ingat apa yang udah dikasih tahu di kelas. Tapi kalau belum dikasih tahu, misalkan antasid belum dikasih tahu sama sekali, itu pasti dikasih tahu campurannya apa-apa aja. Antasid mengandung NaHCO3, MgOH 2 kali, ALOH 3 kali, CaCO3. Nah, itu harus dikasih tahu kalau di soal kuis dan ujian. Hafalan di soal ujian itu yang kalau redox yang tadi aja sebenarnya. Kemudian yang hafalan lagi di reaksi dalam air. Kalian udah harus tahu garam-garam apa aja yang sukar larut dalam air. Nah, itu wajib dihafalkan. Kalau kayak antasid, terus nanti ada obat-obatan yang lain, yaitu nggak dihafalkan. Karena kan ngafalin obat-obatan itu bukan tugas seorang kimia, tugas seorang kedokteran harusnya. Oke, jadi kalau di soalnya antasid ditambah apa? Biar kita Kalau tebak nih. di soalnya tuh cuman kayak nyebutin jadi kayak ada apa pilihan gitu opsi gitu Kak. Ada Ah, reaksi gitu sih Kak. Misal kalau antas itu kan ada yang Al terus ada yang macam-macam gitu kan Ca gitu juga kan. iya. Nah, sebenarnya belum di kelas tuh belum diajarin Kak. Jadi Kak nggak tahu gitu. Terus di situ cuma nyebutin reaksinya itu gimana gitu doang sih Kak. Nggak jelas berarti. Karena antasid itu campuran dari beberapa garam, ya kan? Nah, ada NaHCO3, nah dia itu sifatnya basa. MgOH 2 kali, ALOH 3 kali juga bersifat basa. CaCO3 kan garam juga bersifat basa, tapi semua senyawa ini Mg, ALOH 3 kali, MgOH 2 kali, CaCO3 itu sukar larut dalam air, yang mudah larut dalam air cuma NaHCO3. Nah, kalau ditanya reaksi pelarutannya, tuliskan reaksi pelarutan antasid dalam air. Kemungkinan besar yang larut cuma NaHCO3, karena MgOH 2 kali, ALOH 3 kali, dan CaCO3 itu sukar larut dalam air. Kayak gitu. Harus dikasih tahu dia direaksikan dengan apa. Atau cuma dilarutkan dalam air atau bagaimana. Harus jelas soalnya. Itu berarti kalau misal misal kalau ada soal yang keluarga itu terus itu kan bagian stoikiometri gitu kan Kak. Berarti ntar kayak kayak apa ya reaksi biasa gitu Kak. Maksudnya nentuin kadarnya ini gitu gitu gitu. Iya, itu ada 4 senyawa. Misalkan dilarutkan. Tadi kan yang cuma larut hanya NaHCO3 kan yang larut. Nah, kemudian kita tentukan kadar si NaHCO3-nya. Untuk menentukan kadar yang lainnya, gunakan metode yang lain. Kayak gitu. Nah, metode-metodenya itu misalkan kita kan punya di situ CaCO3. Nah, CaCO3 itu bisa dipanaskan. Ketika dipanaskan campuran antasid, nanti yang terdekomposisi cuma CaCO3 kan, menghasilkan CO2. Nah, kayak gitu maksudnya. Atau mau lebih kompleks lagi direaksikan dengan asam, karena kan campuran keempat senyawa itu tuh basa, kayak gitu. Tapi kalau menurut kakak kalian, kalau untuk TPB nggak sampai 4 campuran 4 senyawa lah. Paling banyak tuh 3 senyawa. Kalau kalian lihat di Cempro ya, di soal-soal UTS tahun sebelumnya. Paling sering keluar campuran 2 senyawa. Yang paling sering banget keluar. Kalau di TPB sih. Nggak sampai 4 senyawa gitu. Saya Oke, mau tanya nah lagi deh untuk Kak. kuis itu ada 3 bab ya. Nah, 3 bab itu kan stoikiometri, terus reaksi dalam air, sama reaksi redox. Nah, di stoikiometri itu yang penting kita udah bahas di pertemuan kedua juga ya. Nah, itu yang penting itu kalian udah harus tahu lah menentukan rumus empiris, rumus molekul, menentukan reaksi pembatas, kemudian menentukan persen hasil reaksi. Itu 3 poin yang penting. Dan jangan sampai lupa penyetaraan reaksi
harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengerjakan soal stoikiometri. Kemudian di reaksi dalam air kalian udah harus tahu menentukan reaksi ion bersih, itu penting banget. Nah, reaksi ion bersih untuk reaksi penetralan seperti apa? Nah, kalau reaksi asam basa atau penetralan, itu yang penting adalah reaksinya harus melibatkan perubahan fasa, kayak H+ tambah OH-, KOH tambah HCl. Nah, reaksi ion bersihnya apa? Nah, yang berubah fasa kan H+ sama OH- membentuk H2O liquid. Nah, ini kita sebutnya reaksi netralisasi, karena asam dinetralkan sama basa dan sebaliknya. Kemudian reaksi ion bersih yang sering keluar itu adalah reaksi pengendapan. Contoh yang paling sering banget keluar itu Ag dengan Cl, membentuk AgCl. Oke. Nah, setelah kalian udah tahu reaksi ion bersihnya untuk menentukan kadarnya, kalian tinggal menggunakan konsep stoikiometri saja, menggunakan perbandingan koefisien dan lain-lain gitu ya, menghitung massa dari mol dan menghitung mol dari konsentrasi. Nah, itu udah harus tahu lah. Itu tools-nya. Jadi stoikiometri itu digunakan juga sebagai alat pada bab reaksi dalam air. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah redox. Redox itu yang penting pertama itu adalah penyetaraan reaksi redox. Nah, di penyetaraan reaksi redox, kalian udah harus tahu menentukan bilox dari tiap unsur dalam suatu ion maupun dalam suatu senyawa. Itu udah harus ahli lah. Kemudian menggunakan metode setengah reaksi untuk menyetarakan reaksinya, dan harus hati-hati di setiap tahap-tahap penyetaraan reaksi tersebut. Nah, kalau kalian bisa itu double check gitu kalau masih ada waktu. Kalau nggak sempat ya nggak apa-apa, tapi pastikan perhitungan penyetaraan kalian atau pekerjaannya itu teliti. Nah, selanjutnya tinggal menggunakan konsep stoikiometri, dan kalian harus ingat faktor pemipetan sama pengenceran yang sudah kakak kasih tahu di soal sebelumnya. Ya, itu coba pelajari ulang lagi. Nah, kemudian kalian harus ingat juga oksidator-oksidator yang umum yang udah kita bahas di awal tadi ya, itu harus kalian ingat. Karena biasanya untuk oksidator-oksidator umum kayak dikromat sama permanganat itu nggak dikasih tahu lagi produk reduksinya apa. Jadi kita udah harus tahu. Ya. Kemudian nah, biasanya reaksi redoks itu melibatkan beberapa reaksi yang berbeda, kayak soal ini. IO3-nya direaksikan dulu dengan iminas membentuk I3-, kemudian I3-nya direaksikan dengan tiosulfat membentuk iminas. Nah, kalau ada dua reaksi seperti ini, kalian lebih baik nggak usah digabung ya. Bisa aja kan digabung reaksi 1 dan reaksi 2. Kalau menurut kakak nggak usah digabung. Jadi dari reaksi kedua kalian tentukan si I3-nya dulu, hubungannya dengan tiosulfat kayak gimana, kemudian hubungkan I3- dengan IO3-. Nah, setelah itu tinggal disubstitusi aja, kemudian kita dapatin mol si IO3-nya. Kalau menurut kakak kayak gitu ya, kalau ada dua reaksi atau 3 reaksi dan seterusnya. Nah, itu poin-poin penting untuk persiapan kuis ya. Untuk persiapan ujian itu beda lagi karena ada tambahan bab yang lain. Kakak kira untuk pertemuan malam ini cukup sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di beta kelas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.